Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Baik, alhamdulillah teman-teman, di pagi kali ini insyaallah kita akan memulai ngaji nahwu. Jadi ada beberapa ulama yang mengkaji nahwu itu pagi-pagi habis subuh. Saya lupa di kitab kitab, ya Allah, Al-Fawaid itu saya lupa. Isinya cerita-cerita para ulama. Di situ ada seorang ulama yang ahli nahwu mengkaji kitab nahwu habis subuh. Sama kawan-kawannya atau sama ulama lain disindir, subuh-subuh kok ngaji nahwu, subuh-subuh ngaji nahwu. Sampai akhirnya kalau nggak salah ada salah seorang santri yang hadir di majelis nahwu beliau itu lagi ngaji nahwu ketiduran pagi-pagi. Pagi-pagi orang bangun tidur terus ngaji nahwu kan ya butuh mikir juga. Nahwu itu ilmu yang butuh mikir, bukan ilmu dongeng, bukan sejarah, bukan ilmu yang isinya cerita-cerita, ilmu yang isinya kaidah. Jadi perlu mikir. Lah karena ngantuk ketiduran. Ketika tengah-tengah tidur mimpi ketemu Nabi. Nabi dan beberapa orang sahabat, kalau saya nggak keliru Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu ikut duduk di majelis nahwu-nya Syekh yang itu tadi pagi-pagi ngaji nahwu. Habis itu setelah bangun dia tanya sama gurunya, "Syekh, saya tadi mimpi ketemu Nabi sama beberapa sahabat ikut majelis nahwu jenengan." Kata beliau, "Yes, saya udah tahu tiap hari beliau ikut hadir di majelis ini," kata gurunya. Allahu a'lam. Nah, ini saya milih Alfiyah matannya ya. Saya milih kita mulai ngaji nahwu Alfiyah. Bukan apa-apa, sebetulnya karena untuk saya sendiri sebetulnya, karena saya udah lama nggak mutalaah nahwu, sehingga saya milih kajian kita buat nahwu supaya saya mutalaah lagi, kira-kira begitu. Jadi ini untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan kalian. Kalau kalian merasa dapat manfaat ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya naudzubillah. Kalau enggak naudzubillah. Insyaallah nanti penjelasannya banyak saya ambil dari Ibnu Aqil. Beberapa maklumat dari Allah, enggak banyak-banyak, sama Ibnu Nazim. Jadi memang saya pengen setiap kali saya mensyarah Alfiyah itu sebelumnya saya baca 3 syarah Ibnu Aqil, kemudian Awdahul Masalik punya Imam bin Hisham, sama satu lagi Ibnu Nazim karya putra beliau. Nah, seperti adat kita sebelum mulai masuk mengkaji satu kitab, kita kenalan dulu sama musannifnya dan kenalan dengan kitabnya. Bukan untuk apa-apa, tapi agar majelis kita ini barokah. Karena mengkaji satu kitab tanpa tahu mu'alifnya siapa, kemudian kitab ini membahas apa dan apa perbedaan kitab ini dengan kitab-kitab nahwu yang lain, itu ya pertama ya kurang barokah jelas. Yang kedua ya kurang afdol. Baik, kita mulai dari musannifnya dulu. Beliau bernama Syekh Al-Imam Jamaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik At-Ta'i Asy-Syafi'i Al-Jayyani. Ada khilaf dari nama-nama kakek beliau, misalnya Ibnu Tulun dalam kitabnya Hidayatus Salik fi Tarjamat Ibnu Malik, beliau menulis nasab beliau Muhammad bin Abdillah bin Abdillah bin Abdillah. Jadi Abdillahnya 3 kali. Dikira-kira beliau ayah beliau namanya Abdullah, ayahnya lagi Abdullah,
kakeknya berarti, terus kakeknya ayahnya namanya Abdullah lagi, baru bin Malik. Itu versinya Imam Ibnu Tulun. Tapi versinya Imam Ad-Damamini beliau menyebutkan namanya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Kakeknya namanya Muhammad, baru nanti kakek ayahnya namanya Abdullah, baru nanti bin Malik. Oke. Lahir tahun 600 Hijriah di kota Jayan. Jayan ini nama satu daerah atau nama satu kota di negara Andalus pada zamannya. Yang sekarang sudah masuk mana? Spanyol. Di Eropa. Beliau sejak kecil sudah belajar sama ulama-ulama di Jayan sana. Tapi karena ada gonjang-ganjing politik, di mana memang itu tahun-tahun akhir dari masa kejayaan Islam di Andalusia. Karena gonjang-ganjing politik segala macam, akhirnya beliau hijrah dari Jayan itu, dari Andalus ke Damaskus. Hijrah sejak kecil, belum balik saat itu. Barangkali umurnya 10 tahun, 11 tahun kira-kira. Tapi sejak kecil sudah mulai dididik belajar agama, belajar syariat oleh kedua orang tuanya, dan belajar dengan ulama-ulama di Jayan. Dan nanti akan kita temukan sejak kecil dia sudah belajar dengan banyak sekali ulama di Jayan sebelum balik. Nah, beliau sempat singgah di Kairo sebentar, belajar dengan beberapa ulama, terus kembali lagi ke Damaskus, dan nanti terakhir beliau wafat di Damaskus. Guru-guru beliau juga rata-rata ya dari kota Jayan, dari Mesir juga ada, dari Damaskus juga. Beliau menguasai banyak sekali ilmu, dan tentu saja yang paling menonjol dalam ilmu lughah, ilmu bahasa. Guru-gurunya antara lain misalnya Al-Imam Thabit bin Muhammad bin Yusuf Al-Gharnati. Ini guru beliau yang ada di Jayan. Kemudian ada Syekh Abu Abdillah Al-Mursyani dari Jayan juga. Beliau belajar dengan Syekh Abu Abdillah ini kitabnya Imam Syibawih rahimahullah. Kemudian juga ada Abul Abbas Ahmad bin Nawar dari Jayan juga, belajar qiraah. Kemudian ada Abu Siddiq Al-Hasan bin Sobbah Al-Makhzumi. Ini orang Mesir sebetulnya, tapi beliau belajar di Damaskus. Kemudian ada Syekh Abdul Hasan bin As-Sakhawi di Damaskus juga. Ibnul Hajib di Aleppo. Aleppo juga salah satu kota di Damaskus. Kemudian gurunya yang paling terkenal Ibnu Ya'ish di Aleppo juga di Damaskus. Muwafiquddin Abul Baqa Ya'ish, atau lebih terkenal masyhur dengan nama Ibnu Ya'ish. Murid-muridnya juga banyak dan masyhur-masyhur, antara lain misalnya Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Ansari, ini murid senior beliau. Kemudian ada Syekh Badruddin Ibnu Jamaah Syafi'i, seorang qadhi. Kemudian ada Badruddin bin Abdillah, ini anaknya sendiri, yang masyhur dengan Ibnu Nazim. Badruddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Nazim. Kemudian ada murid yang terkenal sekali, ahli nahwu juga, Ibnu Nuhas. Ibnu Nuhas ini gurunya Abu Hayyan, ulama nahwu juga. Qila, ada yang mengatakan Imam Nawawi rahimahullah, Syarafuddin Yahya An-Nawawi rahimahullah, terkenal ahli fikih, punya kitab Minhaj. Itu apa? Juga salah satu dari murid beliau. Dan itu disinggung dalam salah satu bait beliau di bab mubtada. Di bab mubtada beliau menyebut wala yajuzul ibtida bin nakirah malam yufid ka'inda zaidin namirah wa hal fata fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Jadi saat beliau menyebutkan bahwa mubtada itu tidak boleh berupa isim nakirah, wala yajuzul ibtida bin nakirah. Boleh, ada syaratnya, malam yufid ka'inda zaidin namirah. Syaratnya asal mubtada itu boleh berupa isim nakirah, asal ada faidahnya. Nah, antara lain beliau ngasih contoh wa hal fatafikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Rajulun itu mubtada. Minal kiram, minnya itu min min bayaniyah. Wa rajulun, dan seorang lelaki. Warajulun aslinya bunyinya warajulun indana. Rajulun menjadi mubtada, indana menjadi khobar syibah jumlah. Warajulun minal kirami, ada kata-kata minal kiram. Lah minal kiram itu yang mensyarah atau yang membuat rajul itu menjadi ada maknanya.
Artinya rajul itu tidak nakiroh banget, kira-kira begitu. Sehingga kata-kata warajulun minal kirami indana yang artinya dan seorang lelaki yang mulia indana ada di sisi kita. Rajul di situ yang dimaksud adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Warajulun minal kirami indana. Hanya saja Imam Nawawi tidak banyak disebut di dalam daftar murid-murid beliau karena barangkali Imam Nawawi itu belajar dengan beliau nggak terlalu lama. Tidak seperti murid-murid yang lain. Ala kulli hal beliau alim luar biasa, alamah. Ulama-ulama selepas beliau banyak yang memuji beliau, memuji ya, selain keilmuan juga kezuhudan. Beliau itu terkenal dengan ulama yang soleh, waro, zuhud, banyak memiliki amal-amal sunnah. Jadi kata Imam Suyuti kalau saya nggak salah, tidak pernah orang melihat beliau dalam keadaan lalai. Setiap kali orang melihat beliau, mesti beliau itu kalau nggak lagi baca Quran, dan paling sering baca Quran, sholat sunnah, ibadah sunnah, atau nggak nulis, atau nggak menghafal bait syair. Hatta nanti di hari di akhir wafat beliau, di mana beliau umurnya 70 sekian, saya lupa, udah tua sekali. Hari di mana beliau wafat di situ, beliau masih sempat di hari itu menghafal 8 bait syair. Luar biasanya, dan hafalan syair beliau banyak. Beliau terkenal seringkali ketika menyebutkan satu kaidah nahwu begitu, itu membuat istishhad pertama dengan Quran, hadis, dan dengan syair. Hafalan syair beliau banyak, dan memang suka ngapal, sampai-sampai hari di mana beliau wafat itu masih sempat menghafal 8 bait syair baru. Luar biasa. Allah. Oke, karya-karyanya juga banyak. Antara lain misalnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Nah, ini Al-Kafiyah Asy-Syafiyah ini sebetulnya adalah bait nazom juga sebanyak 3.000-an nazom, nahwu shorof juga. Yang ini adalah kitab asal dari Alfiyah Ibnu Malik. Jadi Alfiyah Ibnu Malik itu asalnya kitab yang namanya apa? Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Nah, jadi ringkasan, khulasoh dari Al-Kafiyah Asy-Syafiyah itu adalah Alfiyah Ibnu Malik yang insyaallah akan kita kaji. Isinya 300 bait. Dan di situ beliau mengatakan, dalam kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah beliau mengatakan kitab ini untuk mubtadi', untuk orang-orang yang baru belajar nahwu. Jadi kalau Al-Kafiyah Asy-Syafiyah itu untuk mubtadi', maka khulasohnya juga untuk mubtadi'. Alfiyah itu sebetulnya menurut beliau untuk mubtadi'. Karena kita ajam, kita bukan orang Arab, akhirnya Alfiyah itu kita anggap sebagai kitab mungtahi. Jalan tengahnya Alfiyah itu mutawassit. Jalan tengahnya. Alfiyah itu mutawassit. Kitab beliau yang lain, termasuk syarahnya. Syarah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah itu juga ditulis oleh beliau. Karya yang lain misalnya Tashilul Fawaid wa Takmilul Maqasid. Ini kitab kumpulan kaidah-kaidah nahwu. Ada Ijazut Tasrif fi Ilmi Tasrif, kitab tasrif. Lamiyatul Af'al. Nah, ini kitab shorof yang terkenal berisi 114 bait. Syawahidut Tawdih limushkilatil Jami' as-Sahih. Nah, ini syarah Sahih Bukhari, tapi bukan, kalau syarah hadis kan rata-rata biasanya para ulama nyebutkan misalnya faedah fikihnya, faedah ya pokoknya yang berkaitan dengan hadis itu. Kalau hadisnya hadis ahkam ya berarti bicara hukum, kalau akhlak ya bicara akhlak, kalau akidah ya bicara akidah. Tapi ini beliau mensyarah hadis dari sisi nahwunya, i'rabnya. Dan jarang sekali ada syarah hadis i'rab, itu jarang. Kalau Quran banyak, i'rabul Quran itu banyak. Tapi kalau i'rab hadis jarang. Rata-rata para syurah hadis itu nyebutkan i'rab cuman dikit, nggak detail. Tapi ini juga nggak semua hadis Bukhari disyarah, nggak, hanya yang muskil saja, nggak semua. Dan tentu saja yang insyaallah akan kita kaji karya beliau adalah Alfiyah Ibnu Malik. Nama lain dari Alfiyah ini Al-Khulasoh, karena memang Alfiyah itu apa? Khulasoh, ringkasan dari kitabnya apa?
Kafiyah Syafiyah. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, beliau terkenal zuhud, banyak amal-amal sunnah, banyak hafalan. Terus, tidak pernah orang melihat beliau kecuali dalam keadaan baca Quran, amal-amal sunnah, atau nulis, atau nyemak bacaan Quran dari murid-muridnya. Dan keadaan beliau senantiasa demikian sampai akhirnya beliau wafat di Damaskus pada tanggal 12 Sya'ban tahun 672 Hijriah dan disolatkan di Masjid Jami' Al-Umawi. Terkenal masjidnya, Masjid Jami' Umawi. Berarti berapa tahun umurnya? Lahir tahun 600, wafat tahun 672. Berarti umurnya 72 Hijriah. Oke, sekarang manhaj nahwu beliau. Kita tahu bahwa di dalam nahwu itu ada banyak madrasah atau ada banyak manhaj. Ada Kufi, ada Baghdadi, ada apa lagi? Kufiyun, Basriyun, terus Baghdadiyun, sama Andalusiyun. ada banyak. Nah, walaupun Imam Ibnu Malik ini beliau dari Andalus, tapi beliau tidak condong pada satu madrasah nahwu saja dan tidak ta'assub pada satu imam nahwu saja. Enggak terus kemudian hanya ngambil pendapatnya Imam Syibawayh saja, meninggalkan pendapatnya misalnya Imam siapa dari Kufah, Imam Kisai rahimahullah. Enggak, beliau tawassut. Bahkan bisa dibilang beliau itu seolah-olah dalam tanda kutip punya madrasah nahwu sendiri. Artinya beliau bikin madrasah, punya metode nahwu, punya madrasah nahwu sendiri. Di antara corak manhaj nahwu beliau antara lain, yang ini bisa kita temukan di kitab-kitab beliau, enggak hanya Alfiyah ya, di kitab-kitab nahwu beliau. Misalnya yang pertama, beliau itu banyak istishhad dengan Al-Quran pertama, kemudian hadis yang mutawatir, yang sahih, kemudian istishhad dengan kalam-kalam syair dan kalam-kalam nathar. Dia mendahulukan Quran dulu. Kemudian yang kedua, selalu menyebutkan pandangan-pandangan ulama-ulama nahwu yang berbeda-beda. Jadi ensiklopedis. Dan setelah menyebutkan, kadang mentarjih salah satunya. Mentarjih pendapat-pendapat yang menurut beliau lebih unggul. Di antara ciri khas manhaj beliau adalah ketika mendefinisikan sesuatu, itu beliau sertakan muhtarazat-muhtarazatnya, ihtiras-ihtirasnya. Jadi mangtiki, gaya-gaya kalau buat definisi itu betul-betul teliti, jeli begitu. Sehingga dengan definisi ini, maka ini tidak masuk, ini tidak masuk, ini tidak masuk. Itu namanya apa? Ihtirazat. Dan bukan hanya itu, beliau menyebutkan sisi-sisi kemungkinan di mana definisi beliau diiktirad oleh orang lain. Kemungkinan bahwa definisi ini dibantah orang lain, beliau menyebutkan barangkali ada orang yang nggak setuju mengatakan demikian. Kalau ada orang bilang begini, maka saya akan bantah begini. Kalau orang bilang, saya akan bantah begini. Jadi adabul bahthul munadharahnya main juga di situ. Tapi kalau di dalam nazom, kalau kitabnya berupa nazom, itu seringkali beliau membuat definisi ringkas, terus pakai contoh. Di dalam Alfiyah awal-awal beliau sudah ngasih contoh, membuat definisi separuh, terus sisanya ngasih contoh. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalam menurut definisi kita ahli nahwu, lafdun mufidun adalah lafat yang berupa lafat, mufidun yang berfaedah, kastaqim. Cuman lafat yang berfaedah, padahal definisi ini sebetulnya masih kurang lengkap. Terus disempurnakan dengan contoh kastaqim, seperti istaqim. Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Kalau dalam bait, kalau kitabnya berupa nazom, seringkali nyebutkan apa? Nyebutkan contoh itu ringkas, terus ngasih nyebutkan definisi ringkas, terus ngasih contoh. Oke. Beliau juga sering menyebutkan beberapa atau kadang-kadang dalam kitab-kitabnya beliau menyebutkan beberapa lughah-lughah yang berbeda. Ini lughahnya Bani Tamim, ini lughahnya siapa begitu. Untuk menjelaskan wujuhul isti'mal, bahwa sebetulnya lafaz ini bisa dibaca dengan lughah begini, bisa dibaca dengan lughah begini, begitu seterusnya. Seperti misalnya dalam bab Asma'us Sittah, min dzakadzu in suhbatan abana wal fa muhaitsul mimu minhu bana abun akhun hamun kadzaka wahanu wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Wa fi abin wa taliyaihi yang duru wa qasruha min naqsihinna asyar. Beliau menyebutkan beberapa surah atau contoh wajah pembacaan Pembacaan Asmaul Khamsah.
Nah, kemudian kalau mengkritik satu pendapat itu selalu disertai dalil. Jadi nggak cuma dikasih hukum ini dhaif, ini lemah, ini kuat, begitu seterusnya, enggak. Selalu apa? Menyertakan dalilnya. Kenapa ini kuat, kenapa ini lemah, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Apa? Beliau sendiri. Maksudnya? Yang tadi. Iya ya. Oh, di baitnya. Enggak. Ini di seluruh kitab-kitab nahwu beliau. Oh. Ini manhaj nahwu beliau secara umum. Bukan alfiyah. Nanti alfiyah ada manhaj khususnya. Nah, ketika mendapatkan satu pembahasan misalnya, ketika sampai di satu pembahasan, tapi sebetulnya pembahasan ini ada babnya tersendiri, maka beliau nggak buru-buru jelaskan pembahasan itu di bab yang lain. Beberapa ulama sering begitu soalnya. Jadi sebetulnya pembahasan ini ada babnya khusus, tapi karena sudah terkadung disinggung, akhirnya dijelaskan sekalian. Nah, kalau beliau nggak, nanti akan saya jelaskan di babnya nanti. Dan itu lebih bagi thalibul ilm itu lebih mudah supaya jelas. Oke, nah sekarang kita secara ringkas membahas kitab beliau yang akan kita kaji insyaallah, Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik adalah kitab nahwu yang diterima oleh semua ulama dan semua thalibul ilm, semua madrasah lughah atau madrasah Islam secara umum itu talaqqat bil qabul. Semuanya menerima dengan lapang dada. Apakah itu artinya kitab Alfiyah itu sempurna? Tentu saja tidak. Ada kekurangannya, antara lain misalnya ada bab nahwu yang tidak beliau masukkan dalam Alfiyahnya. Misalnya bab qasam itu tidak dimasukkan, bab iltiqa'us sakinain tidak dimasukkan. Walaupun ada kekurangannya, ya namanya kitab yang apa, ada kitab yang nggak ada kekurangannya? Nggak ada. Hanya Quran yang tidak ada kekurangannya. Semua kitab yang ditulis oleh manusia itu pasti ada kekurangannya. Walaupun ada kekurangannya, tapi kitab ini tetap diterima oleh semua pelajar, semua ulama. Dan itu dibuktikan nanti banyak sekali ulama-ulama hebat yang mensyarah kitab beliau. Totalnya ada 1002 bait. Dan baitnya ditulis dengan bahar rojas, mustaf'ilun. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu rabbillah khaira maliki, shalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Itu bahar yang paling mudah, bahar rojas. Dan rata-rata bahar rojas itu memang dipakai dalam menulis bait-bait syair yang untuk ilmu. Bukan untuk misalnya ghazal, bukan untuk. Oke. Nah, di dalam muqaddimah itu beliau mengatakan fa'iqatan alfiyah ibn Mu'ti, bahwa kitab alfiyah saya ini, kitab nahwu alfiyah saya ini, fa'iqatan alfiyah ibn Mu'ti, lebih unggul, lebih utama dari kitab alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti itu orang yang pertama kali mempopulerkan istilah kitab alfiyah untuk kitab-kitab yang ditulis dengan bait syair, kitab ilmu yang ditulis dengan bait syair, totalnya 1000 bait, entah lebih atau kurang dikit. Itu setiap kitab yang isinya 1000 bait, kitab ilmu ya, yang isinya 1000 bait, ilmu apapun, mau nahwu, mau mustalah hadis, apapun itu, 1000 bait lebih atau kurang dikit, itu dinamai alfiyah. Yang pertama kali mempopulerkan adalah Ibnu Mu'ti. Beliau juga punya kitab alfiyah nahwu juga. Nah, Imam Ibnu Malik dalam baitnya beliau mengatakan alfiyah ini lebih baik daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Fa'iqatan alfiyah ibn Mu'ti. Kenapa bisa lebih baik? Lebih baik karena dilihat dari beberapa sisi. Antara lain misalnya dilihat dari sisi bahwa kitab alfiyah Ibnu Malik ini hanya ditulis menggunakan satu bahar saja, yaitu bahar rojas. Tapi alfiyah Ibnu Mu'ti ditulis dengan dua bahar, bahar rojas dan bahar syari'. Sehingga ganti-ganti bahar, dan itu lebih sulit dihafal, lebih susah. Bahar syari', mustaf'ilun, fa'ilun. Satu. Yang kedua, dilihat dari sisi memang lebih banyak kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang terkandung dalam alfiyah Ibnu Mu'ti. Tapi kalau alfiyah Ibnu Malik itu lebih ringkas.
ringkas. Dan beliau katakan sendiri dalam baitnya nanti di awal-awal di muqaddimah, beliau katakan bait saya ini walaupun ringkas, bait saya ini maknanya luas sekali, maknanya panjang, faidahnya banyak, tapi saya sampaikan dengan kalimat-kalimat yang ringkas. Itu diantara keutamaan Alfiyah bin Malik. Nah, cuman kalau bukan karena Alfiyah Ibnu Mu'ti itu ditulis atau disinggung oleh Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah Ibnu Malik, Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Malik, maka sampai sekarang kita nggak akan pernah mengenal Alfiyah Ibnu Mu'ti. Kita nggak akan pernah mengenal ada kitab nahwu Alfiyah yang ditulis oleh siapa? Ibnu Mu'ti Al-Jazairi. Jadi barokahnya, ya kadang begitu. Kadang barokahnya disinggung itu jadi dikenal. Nah, di antara manhajnya Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya ini, yang pertama, beliau seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, beliau seringkali mendefinisikan sesuatu dengan contoh. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim, pakai contoh. Terus sering juga memberi tambih-tambih, sering ngasih tambih-tambih, misalnya tambih hukum-hukum nahwu yang qillah, yang sedikit, ngasih tambih, misalnya wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qadnil hadfu aidan qad yafi qalla. Jadi ngasih tambih bahwa lughah laduni yang tidak ditasdid nunnya ladunni, wa fi ladunni qalla. Laduni, pembacaan laduni itu qalla. Nah, dalam Quran gimana bunyinya? Min ladunni musra. Nah, pakai tasdid, bukan laduni. Ada qiraah yang baca laduni tapi itu qalla sedikit. Juga ngasih tambih misalnya bacaan-bacaan lughah-lughah yang syadz. Seperti dalam bait beliau, ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wassinuna. Ngasih tambih-tambih semacam, dan itu penting. Tambih-tambih semacam itu penting. Ngasih tambih-tambih juga qiraah lughah-lughah yang nadir. Seperti walaitani fasha walaiti nadara. Bacaan laitani itu lebih fasha, lebih banyak. Walaiti, tapi kalau nunnya dibuang menjadi laiti, nadara, itu jarang. Terus juga sering memberi isyarah-isyarah mazhab-mazhab ulama. Ini mazhabnya ini, mazhabnya ini, mazhabnya ini. Kadang ditarjih, kadang tidak. Nah, itu diantara manhaj beliau dalam menulis kitabnya Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Kitab ini berisi nahwu shorof, dimulai dari bab nahwu. Ilmu yang pertama kali dibahas nahwu dimulai dari bab kalam, kemudian bahas mu'rab mabni, nakirah ma'rifat, dan diakhiri ilmu shorof, bab ibdal, dan yang paling terakhir nanti bab idgham. Itu bab-bab yang ada di kitab beliau. Oke, kita langsung aja ke syarah-syarah yang ada. Di antara bukti bahwa kitab ini barokah dan diterima oleh banyak sekali ulama, kita akan menemukan banyak syarah-syarah atau ulama-ulama yang syarah kitab ini. Antara lain misalnya yang paling terkenal dan yang paling tinggi, Awdhul Masalik, karyanya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Yang makomnya ada di mana? Babu Sya'riyah atau sebelum Babu Sya'riyah itu ya? Iya, yang waktu itu Babu Sya'riyah belum? Udah belum? Belum ya, sebelum Babu Sya'riyah. Kemudian Manhajus Salik, karya Imam Al-Ashmuni rahimahullah, wafat tahun 929. Kemudian Syarah Ibnu Aqil, Qadil Qudah Bahauddin Abdullah bin Aqil. Ini syarah yang paling mudah, paling gampang, paling enak dibaca, itu Syarah Ibnu Aqil di antara seluruh syarah-syarah yang ada. Kemudian Syarah Ibnu Nazim. Ibnu Nazim itu anaknya beliau yang tadi yang saya sebut, Badruddin Muhammad. Syarah Ibnu Nazim. Namanya Ad-Durrah Al-Mudhiyyah. Nah, kemudian Irsyadus Salik, karyanya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang faqih mazhab Hambali. Hawasyinya juga banyak, hasyiah-hasyiah. Sebenarnya ada banyak lagi ya, cuman yang saya sebut yang populer-populer aja. Hasyiah-hasyiah yang menghasyiah kitab beliau ada banyak juga. Yang pertama ada Ad-Durar As-Saniyah. Durar As-Saniyah ini kitabnya Al-Imam
Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Ini hasyiah untuk syarah Ibnu Nazim. Jadi syarah Ibnu Nazim diberi hasyiah oleh siapa? Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria itu luar biasa. Punya kitab mantik, matlak itu ya, syarah Saguci. Punya kitab fikih, banyak kitab fikihnya. Fathul Wahhab, syarahnya Manhajut Thullab, dan seterusnya dan seterusnya. Tahrir Tanqih Lubab beserta syarahnya, banyak karya-karya fikih beliau. Apalagi nahwu, balaghah juga punya. Jadi memang mutafannin beliau. Kemudian ada Hasyiah Sobban. Hasyiah Sobban ini hasyiah dari syarah Al-Ashmuni. Kemudian juga yang sering dipakai di pondok saya adalah Hasyiah Al-Khudhari. Hasyiah Khudhari ini hasyiah untuk syarah Ibnu Aqil, Imam Khudhari. Oke, itu saja perkenalan biografi sekaligus perkenalan kitab beliau, perkenalan singkat tentu saja. Sekarang kita langsung aja masuk ke muqaddimah dan kita nggak usah lama-lama ya di muqaddimah. Besok baru kita masuk ke bab kalam. Nah, sekarang kita ke muqaddimah dulu. Oke. Kalian buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahnya. Nah, bismillah ini ya semua ulama rata-rata akan memulai kitabnya dengan bismillah. Karena hadis Nabi apa? Kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa abtar. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bilhamdillah. Jadi riwayat yang pertama bismillah, riwayat yang kedua alhamdulillah. Maka kebanyakan ulama akhirnya mengumpulkan antara bismillah dan alhamdulillah. Maka di sini beliau mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah. Jadi ahmadu. Jadi selain basmalah juga hamdalah. Dijam'u. Bismillah yang pertama. Enggak, Ibnu Malik namanya. Ahmadu Rabbi. Ahmadu aku memuji. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Qala Muhammad, Syekh Muhammad nama beliau. Muhammad mengatakan, huwa, siapa itu Muhammad? Huwa ibnu Maliki, Muhammad adalah Ibnu Malik. Siapa tadi namanya? Muhammad bin Abdillah bin Abdillah. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah bin Malik. Qala Muhammadun. Syekh Muhammad mengatakan, huwa, Syekh Muhammad namanya adalah atau masyhur dengan Ibnu Malik. Masyhur dengan Ibnu Malik. Tentu saja Ibnu Malik itu bukan nama bukan nama ayah beliau. Malik itu namanya siapa? Kakek keberapa itu? Muhammad bin Abdillah bin Abdillah bin Abdillah bin Malik. Keempat. Jadi ayah beliau, kakek, terus siapa lagi? Atasnya kakek itu siapa? Buyut. Atasnya buyut? Maksudnya Canggah. Ya, katakanlah Canggah. Dan ini biasa, orang Arab itu biasa. Orang Arab biasa menisbatkan mengintisab dirinya dengan kakeknya. Seperti Nabi Muhammad. Ya kan? Ana nabiyyun la kadzib, ana Ibnu Abdil Muttalib. Beliau mengatakan ana nabiyyun la kadzib, saya itu seorang nabi yang tidak dusta. Ana Ibnu Abdil Muttalib, saya itu anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama ayahnya enggak? Bukan. Abdul Muttalib nama kakeknya. Jadi biasa orang Arab menisbatkan dirinya dengan kakeknya atau intisab diri dengan kakeknya. Apa ucapan beliau? Apa yang beliau katakan? Syekh Ibnu Malik mengatakan, Ahmadu Rabbillah khaira Malik. Ahmadu, aku memuji. Rabbi, aku memuji Tuhanku, Allah, yaitu Allah, khaira Malik. Allah adalah zat sebaik-baik raja. Sebaik-baik Malik, sebaik-baik raja. Qala fi'il madhi. Jadi kalau kita i'rab ya, jadi apa namanya? Dulu di antara guyon yang masyhur di pondok saya itu, ayo coba kamu bisa enggak meng-i'rab Alfiyah Ibnu Malik mulai dari awal sampai akhir. Waduh, enggak bisa saya. Saya bisa meng-i'rab Alfiyah Ibnu Malik dari awal sampai akhir hanya dalam kurang dari 1 menit. Hah? Serius? Iya, coba.
Qala fi'lu madhin, qala fi'il madhi, mabni fathah. Muhammadun kalimat isim tandanya tanwin, dia fa'il, i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dhammah. Huwa isim dhamir mabni, mahal rafa sebagai apa? Sebagai mubtada. Ibnu Malik mudhaf ilaih, ibnu i'rabnya rafa sebagai khobar dari huwa. Malik mudhaf ilaih, jar majrur, dia majrur sebagai apa? Mudhaf ilaih, tanda jarnya kasrah. Ahmadu rabbillah khaira maliki ila akhiril bait fi mahalli nasbin maqulul qaul. Jadi Ahmadu rabbi sampai akhir bait itu adalah maqulul qaul, isi dari perkataan kolanya beliau itu. Jadi kola beliau mengatakan, isi ucapannya apa? Ahmadu rabbi sampai akhir bait. Karena maqulul qaul maka dia fi mahalli nasbin. Khalas. Ada 1 menit? Enggak ada 1 menit. Ahmadu rabbi, aku memuji Tuhanku. Allah itu Allah khairu malik. Musallian, seraya mengucapkan sholawat ala nabiyil mustafa, kepada baginda Nabi al-Mustafa, yaitu seorang nabi yang terpilih. Al-Mustafa. Di dalam Al-Qur'an kalau ada lafadz istifa, walaqad istafainahu, istofa itu rata-rata orang yang si Mustafanya itu, orang yang dipilih oleh Allah itu adalah nabi. Kamu cek aja nanti dalam Quran kalau ada kata-kata Mustafa, bukan Mustafa di sini bisa dalam bentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari gitu ya. Walaqad istafainahu ala ilmin 'alal alamin, itu bicara tentang apa itu, Riz? Nabi siapa itu? Walaqad istafainahu ala ilmin. Ya betul kan? Lah itu pokoknya kalau sedang bicara istifa semacam itu biasanya apa? Mesti nabi. Musallian 'alan nabiyil mustafa, Al-Imam Ibnu Malik memuji Allah seraya mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi al-Mustafa yang terpilih. Wa alihi, begitu juga kepada keluarga Nabi. Mengucapkan sholat kepada keluarga Nabi al-mustakmilina syarafa, keluarga Nabi yang kemuliaannya itu sempurna. Al-mustakmilina, yang sempurna, asyarafa, kemuliaannya. Wasta'inu, dan aku meminta tolong Allah kepada Allah. Wasta'inullah, dan aku meminta tolong kepada Allah fi alfiyah, untuk menyusun atau dalam menyusun kitab alfiyah ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Maqasidun nahwi, penjelasan tentang nahwu, atau maqasid ilmu nahwu, biha, dengan alfiyah ini, mahwiyah, terkandung. Maksudnya aku meminta tolong kepada Allah untuk menyempurnakan kitab alfiyah, di mana dengan kitab alfiyah seluruh maqasid ilmu nahwu itu bisa terkandung di dalamnya. Tuqarribul aqsa bilafdhi mujazi. Tuqarribul aqsa, kitab alfiyah ini mendekatkan al-aqsa, makna-makna yang jauh atau faidah-faidah yang jauh, yang banyak. Bilafdhin mujazin, dengan lafat-lafat yang ringkas, mujaz yang diringkas. Artinya beliau ingin menulis banyak fawaid nahwu di dalam bait-bait yang ringkas, dan nanti akan kita temukan memang bukan omong kosong. Apa yang beliau sampaikan itu bukan omong kosong, yang betul. Jadi dalam satu lafaz itu faedahnya akan banyak sekali, nanti akan kita temukan. Dalam satu lafaz beliau bisa menyimpan banyak faedah dalam satu lafaz. Wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Wa tabsutul badla, dan kitab alfiyah ini tabsutul badla, memberikan al-badl, ya, pemberian. Ya, faidah-faidah bi wa'din munjazi, dengan janji yang terlaksana. Artinya beliau janji bahwa kitab ini akan berisi banyak faedah dengan lafaz-lafaz yang ringkas, dan janji itu akan terlaksana, bukan omong kosong. Ini dia. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti. Syuf. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti, wa taqtadi, dan penulisan kitab alfiyah ini taqtadi ridho,
mengharapkan ridho. Bi ghairi sukhti, tentu saja mengharap ridho dari Allah. Bi ghairi sukhti, tanpa ada rasa kebencian. Fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Kira-kira beliau tuh mau bilang begini. Jadi kitab saya itu, ini bukan benci lo ya, tapi kitab saya itu lebih baik daripada punya alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ini bukan karena kebencian, memang faktanya begitu. Seperti yang saya bilang tadi, memang faktanya demikian. Memang faktanya demikian. Dan saya sudah menyebutkan tadi beberapa sisi keunggulan kitab Alfiyah Ibnu Malik dibanding Alfiyah Ibnu Mu'ti. Konon, nah ini dia. Ini cerita yang masyhur sekali. Yang pernah belajar Alfiyah pasti tahu cerita ini. Konon, Al-Imam Ibnu Malik ketika nulis kitab ini, ketika nulis bait ini, sebentar. Ya. Jadi ketika menulis bait ini, wa taqtadi ridwan, mulai dari qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musallian ala nabil Mustafa wa alil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidna biha mahwiyah tuqaribul aqsa bi lafzi mujazi wa tafsudul badla wa 'adil mujazi wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyah ibn Mu'ti, langsung stuck. Enggak bisa teruskan. Masih ada terusannya, sorry. Fa'iqatan alfiyah ibn Mu'ti, terus bait selanjutnya apa bunyinya? Wa huwa bisabqin haizun tafdila. Syuf. Sebetulnya bait selanjutnya itu bukan itu bunyinya. Bait selanjutnya itu bunyinya jadi wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Terus habis itu fa'iqatan minha bi alfi baiti. Jadi sebetulnya bait ke-6 jadi wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti fa'iqatan minha bi alfi baiti. Bait selanjutnya itu sebenarnya. Jadi beliau hanya menulis syater pertama dari bait. Terus setelah itu nggak bisa teruskan lagi. Sampai beberapa hari. Jadi setelah bait ini wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan, bait ini lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Fa'iqatan minha bi alfi baiti. Berhenti sampai situ, nggak bisa dilanjutkan. Berhari-hari, kila berminggu-minggu, nggak bisa lanjutkan. Sampai suatu malam beliau mimpi ketemu orang. Ditanya, kamu lagi nulis alfiyah ya? Lagi nulis ini ya? Lagi nulis kitab nahwu ya? Oh iya betul. Diteruskan. Ini lagi stuck, belum bisa meneruskan. Lah kenapa tidak bisa meneruskan? Ya tidak tahu, pokoknya lagi stuck. Teruskan aja. Kamu teruskan, kamu tulis di bait terakhir yang kamu berhenti itu. Kamu tulis fa'iqatan minha bi alfi baiti wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyiti. Wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyiti. Jadi kan Ibnu Mu'ti itu tentu saja dia lebih dulu daripada Imam Ibnu Malik. Dan ketika Imam Ibnu Malik nulis Alfiyah, itu Ibnu Mu'ti sudah wafat. Orang yang datang dalam mimpinya Ibnu Malik bilang apa? Lanjutkan baitmu dengan kalimat wal hayyu qad yaghlibu alfa maiti. Tentu saja orang yang hidup bisa mengalahkan 1000 orang mati. Paham enggak maksudnya? Orang hidup bisa, kamu kan mengatakan fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti, bahwa bait alfiyahmu itu lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti sudah wafat. Wal hayyu qad yaghlibu alfa maiti. Tentu saja orang hidup bisa mengalahkan 1000 orang mati. Loh, masih hidup kok. Lawanmu sudah mati, nggak fair. Kira-kira begitu. Imam Ibnu Malik sadar, loh, jenengan Ibnu Mu'ti. Iya, saya Ibnu Mu'ti. Malu beliau akhirnya. Akhirnya beliau malu. Terus bait yang nomor 6 itu dihapus, bait yang fa'iqatan minha bi alfi baiti dihapus, terus dilanjutkan kata-kata wa huwa bisabqin haizun tafdhila mustaujibun thana'il jamila. Beliau ganti mendoakan siapa? Mendoakan Syekh Ibnu Mu'ti. Wa huwa bisabqi haizun tafdhila. Wa huwa Syekh Ibnu Mu'ti bisabqin, sebab beliau lebih dulu dari saya. Haizun tafdhila, dia mendapatkan banyak keutamaan. Di mana-mana orang itu kalau lebih dulu menyusun satu ilmu mesti ada kurangnya. Tapi seperti apapun kurangnya, orang yang pertama kali itu lebih unggul. Jelas dia pencetus pertama, wadih pertama, kira-kira begitu. Itu lebih unggul daripada orang-orang setelahnya. Orang setelahnya kan cuma niru-niru aja. Ya tentu saja dia niru terus nambah modifikasi sana sini, tentu saja lebih baik. Di mana-mana begitu. Maka akhirnya beliau mendoakan wa huwa bisabqin haizun tafdila. Tentu saja walaupun alfiyah saya itu lebih baik dari Ibnu Mu'ti, tapi karena Ibnu Mu'ti itu lebih dulu dari saya, maka wa huwa bisabqin haizun tafdila.
karena beliau lebih dulu yang nulis Alfiyah, maka beliau layak mendapatkan banyak keutamaan. Mustaujibun thana'iyal jamila. Beliau berhak mendapatkan thana'i, pujian dariku, jamila yang indah. Atau beliau itu layak atau beliau berhak mendapatkan apa? Mustaujibun. Beliau wajib, mustaujib, berhak. Thana'i, berhak mendapatkan pujianku al-jamila yang baik. Wallahu yaqdi bihi batin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Nah, terus terakhir beliau berdoa untuk dirinya dan Syekh Ibnu Mu'ti. Wallahu, dan Allah, yaqdi bihi batin wa firah. Semoga Allah yaqdi, memutuskan atau memastikan, bihi batin wa firah, dengan pahala yang banyak sekali. Untuk siapa? Li, untukku, walahu, dan untuk Syekh Ibnu Mu'ti. Diberi pahalanya kapan? Fi darajatil akhirah, nanti mendapatkan derajat di akhirat. Baru terus kemudian beliau masuk ke bab kalam. Oke, sekarang kita nadhoman sebentar, beberapa bait, baru kita tutup, dan insyaallah besok kita mulai masuk ke bab kalam. Yuk, pakai nadanya siapa nih? Nada biasa aja ya. Nada Habib. Qala Muhammadun gitu ya. Oke, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bi lafdhin mujaz wa tabsutul badla bi wa'din mujazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti wa huwa bi sabqin haizun tafdhila mustaujibun thana'iyal jamila. Wallahu yaqdi bihi bati wa firahli wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdhun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjalisi wa humal harfu ka hal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham. Dah. Kalau bisa dihafalkan bagus. Kalau bisa. Oke, ada pertanyaan? Itu yang cerita-cerita gitu, itu emang ada di syarah gitu ya? Atau itu kayak cerita-cerita terus gitu? Enggak, ada di kitab-kitab, beberapa kitab syarah-syarah. Enggak ngarang lah. Enggak kiranya itu kayak dari guru ke guru Iya. ke murid. Iya, dari guru-guru. Dan ada syarahnya. Ada di beberapa syarah, ada beberapa muqaddimah, biasanya ditaruh di muqaddimah. Yang wal hayyu yang tadi Bang. Qad yulab. Iya, qad yaghlibu alfa mayyiti. Kalau fi'il mudhari masukkan qad artinya kadang. Iya. Itu gimana? Iya. Wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyiti, dan yang namanya orang hidup ya mestinya kira-kira begitu. Ya enggak selalu. Banyak orang yang hidup tapi Lebih baik. Enggak, jauh lebih busuk daripada orang yang sudah wafat. Model pembelajaran pakai mazhab-mazhab gini apa ini lebih bagus atau lebih relevan dibanding kayak misalnya kita baca Ajurumiyah sama syarahnya, atau enggak kayak misalnya kita baca Kaifatul Kimulu karya yang lebih maksud. Kalau untuk mubtadi memang bagusnya tidak pakai nazom. Kalau mubtadi, tapi karena kalian kan bukan mubtadi.
Lah muqarrar nahwu kuliah itu apa coba? Alfiah. Oh, Itu alfiyah, syarah alfiyah. Syarah alfiyah enggak sih? Saya lupa. Malah itu Awdhul Masalik ya, saya lupa. jadi kalau misalnya kita belajar nahwu dengan ajurumin sama syarahnya apa syarah khalid itu belum cukup saya kayak masih perlu ya kita belajar alfiah lagi sama syarah. Oh iya dong. Iya, pasti. Kalau emang pengen mendalami nahwu ya seenggaknya ya sampai tingkat mutawassit lah. Seenggaknya sampai tingkat mutawassit, minimalnya. Nah, tingkat mutawassit itu ya alfiyah, syarah-syarah alfiyah. Ya. Syarah-syarah qatrun nada termasuk juga bisa kita katakan mutawassit, syarah qatrun nada. Ya itu tadi. Nanti yang tinggi yo. Sebenarnya Awdhul Masalik itu udah termasuk muntahi lah, Awdhul Masalik. Nanti yang puncaknya tentu saja kitabnya Imam Syibawayh rahimahullah, Al-Kitab. Namanya sudah Al-Kitab. Kitabnya Imam Syibawayh. Itu puncak dari ilmu nahwu. Kenapa? Isinya baik juga. Apa? Syair ya isinya. Oh enggak, bukan syair. Kalam nathar biasa. Lah enaknya enaknya menggunakan syair begini, nazam begini itu dihafal. Enaknya dihafal. Bagus di antara faedah atau keutamaan mengkaji menggunakan nazam begini itu apa? Dihafal. Karena memang ilmu itu kalau nggak dihafal itu ya hilang. Jadi gimana bisa? Kenapa? Bukannya harusnya kita praktekin aja. Oh iya jelas. Yo bukan saja dong. Pertama harus dipraktekkan dan praktek itu kalau nggak hafal ya lupa juga. Kalau cuma praktek i'robi dasar ya gampang. SPN 10 pertanyaan itu gampang. Tapi kalau misalnya i'robinya itu sudah sampai i'robi yang muntahi, pertanyaannya nggak cuma ini i'robnya apa, amilnya apa, lalala, enggak begitu. Nanti sampai misalnya membahas mengenai istiqoknya, membahas mengenai misalnya sampai ke sorof-sorofnya juga. Ini merembet kemana-mana. Lafadz ini mustaq dari apa, kemudian misalnya nanti bahas wadoknya juga dan seterusnya. Dan itu kalau nggak dihafal ya hilang. Kalau nggak dihafal apa? Ya hilang. Hafal nggak paham itu buruk, tapi paham nggak hafal itu aib. Itu aib. Banyak orang hafal dan paham buruk dan aib. kenapa? Hafal plus paham buruk dan aib jadi. Kesimpulannya sama. Itu malah nakit. Itu nakit. Hafal, paham. Hafal nggak paham itu apa? Aib. Hafal nggak paham itu buruk. Hafal nggak paham itu buruk. Buruknya bukan hafalnya, nggak pahamnya itu loh yang buruk. Paham nggak hafal itu aib. Aib itu bukan pahamnya, nggak hafalnya itu aib gitu loh. Jadi kesimpulannya jangan kalau hafal paham. Nah, nggak hafal nggak paham itu baru. Jadi belajar mantik dulu atau Iya, nggak bisa kita belajar nahwu tanpa mendalami nahwu, mustahil tanpa faham mantik. Mustahil. Adi itu mustahil adatan ya. Bukan mustahil bukan mustahil akli, itu mustahil adatan. Hanya saja bukan berarti terus berarti harus mendalami nahwu dulu, mendalami mantik dulu sampai kita mahir sampai jadi muhakkik di dalam mantik seperti Imam Taftazani misalnya, enggak. Harus sampai Syamsiyah dulu ya enggak juga. Cukup tingkat mutawassit aja. Sampai ya syarah Isaguji lah. Atau enggak tahdzib, syarah tahdzib Khabisi.
yang kalian pelajari dalam muqarrar itu kan. Baru setengah dan nggak paham semua. Nggak paham semua Insyaallah. secara khafisi. Allah alam. Lain? Berarti kita nahwu plus sorof. Yes. Nah terus lamiyatul af'al sorofnya Sorof juga. plus nahwu. Enggak. Oh, itu Sorof sorof. aja. Oh, iya. Terus 1000 juga. Oh, Enggak. Dan sorof itu sebenarnya lebih sulit dari nahwu sebetulnya sorof. Ya. Lebih sulit dari nahwu. Masih lah ya. Apapun, apa saja. Pembahasan sorof itu pembahasan yang sebenarnya jauh lebih sulit. Makanya banyak ulama kenapa mendahulukan nahwu dulu daripada sorof? Alasannya karena itu. Nahwu itu lebih mudah daripada sorof, maka dahulukan yang lebih mudah. Walaupun secara tabiat atau secara tartib itu harusnya lebih mendahulukan mana pembahasan mufrad atau murakkab. Mufrad atau murakkab? Mufrad, iya dong. Sorof itu kan bahas mufrad kan, ya kan? Kalimat ini wazannya apa? Kemudian dia apa namanya? Domir-domirnya juga dan seterusnya. Bahas lafadz mufrad. Kalau nahwu murakkab, mubtada khobar, jumlah sudah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Amil itu kan mesti ada apa namanya? Amil itu mesti terletak pada jumlah. Mesti ada amil, ada ma'mul. Lah tapi kenapa didahulukan nahwu? Karena nahwu itu lebih mudah daripada sorof. Afum? Iya, buat apa? Buat baca-baca gitu nggak perlu dalam biar sorof itu nggak terlalu hafal ya. Ya kalau baca tafsir ya perlu. Oh bisa. Iya, bisa Al-Qur'an ya berarti. Iya baca Quran, baca tafsir, syarah-syarah hadis. Gitu, gitu. Oh, iya. Kita pengen kayak sekarang Aku cuma baca mukoror. Kalau inti gini ya, kalau kebutuhan inti cuma mau baca kitab aja, jurumiyah itu udah cukup. cuma kita baca Quran ya. Tapi kan kita kan tujuannya bukan cuma baca buku aja, bukan baca buku bahasa Arab aja. Tujuan kita supaya bisa mendalami usul fikih, supaya bisa mendalami ulumul Quran, supaya bisa mendalami ulumul hadis, supaya bisa mendalami ilmu-ilmu gitu. Hah? Enggak, milenial enggak perlu. Enggak perlu milenial enggak perlu. Mendalami ilmu kalam. Oh iya, mendalami ilmu kalam ya harus paham betul nahwunya, mantiknya, adabul bahats, umur ammah, makulat. Yang lain? Ampun. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.